Wanita itu sedang mandi dan menyadari bahwa air jernih berubah menjadi hitam ketika menyentuh kulitnya karena dia dilahirkan dengan kemampuan istimewa. Setiap kali dia menyentuh seseorang, dia mengambil semua rasa takut dan rasa sakit mereka. Seorang pria tunawisma yang kedinginan di tengah dingin. Setelah dia menyentuhnya, pria itu bisa langsung tidur dengan tenang. Bahkan seorang gadis yang patah hati dan menangis sendirian di malam hari. Begitu dia menyentuhnya, gadis itu melupakan rasa sakitnya dan kembali tenang. Tetapi ada sisi negatif setelah dia melakukan ini. Daisy harus membersihkan dirinya dengan air bersih untuk menyucikan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Dan jika dia membantu terlalu banyak orang dalam satu hari, dia harus mandi penuh karena jika rasa sakit menumpuk terlalu banyak, dia akan mengalami efek balik. Hari itu, Daisy hanya sedang mengikat sepatunya di sudut. Saat dia menengok, dia melihat seorang wanita misterius. Tampaknya tidak ada emosi di matanya. Dia berjalan lurus menuju tempat yang sepi. Saat tidak ada orang di sekitar, dia jongkok di tanah. Kemudian dia mengeluarkan foto keluarga dari tasnya. Dia menatapnya dengan rindu. Kemudian dia bersiap untuk memastikan bahwa dia tidak melihat matahari besok. Pada saat itu, Daisy berjalan ke arahnya dan menyentuh pipinya dengan tangan. Semua rasa sakit dari kenangan wanita itu diserap oleh Daisy. Saat wanita itu membuka matanya lagi, dia menyadari kenangan menyakitkannya telah hilang. Dia terkejut. Saat Daisy hendak pergi, wanita itu menyerahkan kartu nama dan mengatakan padanya untuk menelepon jika suatu saat membutuhkan bantuan. Setelah menyerap rasa sakit itu, Daisy berjalan lemah melalui sebuah geng. Saat itu, seorang pria lewat dan mencoba mengganggu Daisy. Tetapi begitu dia menyentuhnya, rasa sakitnya langsung membanjiri pikiran Daisy. Untungnya Daisy berhasil melepaskan diri. Tetapi tubuhnya benar-benar kelelahan. Dia hampir tidak bisa menjaga keseimbangan saat berjalan. Sayangnya, kondisinya menarik perhatian seorang preman bernama Dick. Dia berjuang untuk kembali ke rumah. Rasa sakit itu masih bergema di pikirannya. Dia memaksa tubuhnya merayap menuju kamar mandi. Air hitam terus keluar dari mulutnya. Dia berjuang untuk mencapai bak mandi. Dengan sisa tenaga terakhir, dia menyalakan keran, siap untuk mencuci rasa sakit itu. Air yang memercik berubah menjadi hitam. Daisy perlahan-lahan terjatuh dalam ketidaksadaran. Tapi saat itu para preman masuk. Mereka ingin mengetahui mengapa Daisy begitu aneh. Mereka mencari-cari di tempat itu. Seorang anak laki-laki yang gagap menemukan Daisy tak sadarkan diri. Dia merasa iba padanya. Jadi dia diam-diam menaruh tangan Daisy ke dalam bak mandi. Dia menutupi kehadiran Daisy dan memberitahu Dick bahwa mereka tidak menemukannya. Tapi Dick tidak puas. Dia dan teman-temannya mulai merusak rumah Daisy. Keesokan harinya saat Daisy bangun, dia menemukan rumahnya hancur. Dia menyadari dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Jadi dia diam-diam menghindari Dick dan gengnya dan pergi ke penampungan kucing yang sering dia kunjungi. Dia berharap bisa menginap semalam di sana. Tapi setelah mengetuk dan memanggil beberapa saat, tidak ada jawaban. Dengan tidak ada tempat lain untuk pergi, dia teringat kartu nama itu. Dia menelpon untuk meminta bantuan. Saat tiba di rumah wanita itu sangat gembira. Daisy merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasanya seolah dia benar-benar berada di tempat itu. Sementara itu, putra wanita itu juga merasakan sesuatu yang aneh. Seolah Daisy memiliki kekuatan yang menariknya. Dia melihat sekeliling dan matanya bertemu dengan mata Daisy. Sebuah emosi yang berat dan terpendam muncul di antara mereka. Jeff berjalan menghampiri Daisy. Meskipun dia mulai gagap, itu tidak menghentikan tindakannya. Dia bahkan memasukkan sushi langsung ke mulut Daisy. Dan saat dia meminta maaf, dia tanpa sadar menggenggam tangan Daisy. Saat tangan mereka saling menggenggam erat, hati mereka berdua menjadi tenang. Saat itu wanita itu masuk bersama seorang temannya. Dia berharap Daisy juga bisa membantunya. Untuk menghindari mengganggu pesta, mereka masuk ke sebuah ruangan. Teman wanita itu kehilangan anaknya dan telah hidup dalam kesakitan sejak saat itu. Daisy setuju untuk membantunya. Dia perlahan mendekati wanita itu. Saat tangannya menyentuh wanita itu, semua kenangan menyakitkan itu masuk ke pikirannya. Setelah Daisy menyerap semuanya, dia duduk lemah dan Jeff melihat semuanya dari luar jendela. Setelah itu Daisy bersiap untuk pergi. Dia sangat perlu mencuci rasa sakit itu.